Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesudah kita memuji Allah dengan kalimat pujian-pujian kita yang sempurna berupa ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kalimat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah lewat lisan kita. Tentu akan kita ikuti dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tak terhingga. Tidak sanggup kita menghitungnya dan tidak mampu kita menilai dan menghargainya. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita terima, yang kita pakai setiap hari, setiap saat, yang kita kumpul tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Jumlah nikmat itu terus bertambah. Allah masih berjanji menambahkan nikmatnya kepada kita apabila kita bersyukur kepadanya. Dan syukur itu sesungguhnya adalah kembali juga kepada kita sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Semoga kita semuanya, umat Islam beserta seluruh keluarga kita, menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Diiringi salat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kita akan makin menempatkan diri kita sebagai pengikut Islam yang setia, pengikut Rasulullah yang benar-benar, ditunjukkan dengan makin baik, makin tinggi motivasi kita, semangat kita untuk mengkaji, mempelajari ajaran Islam ini. Kita tingkatkan pemahaman, lalu kita beramal dan berjuang untuk Islam. Karena agama Islam yang kita anut ini adalah agama perjuangan, agama dakwah.
Dakwah itu adalah bentuk perjuangan sebagai tanda kita orang yang mencintai Islam, mencintai Rasulullah. Tanpa kita perjuangkan agama Islam ini, tentu dia tak mungkin berkembang dan berjaya di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, tengah bangsa dan negara kita. Kaum muslimin jamaah Jumat, khatib tak lupa berwasiat buat diri khatib sendiri dan buat kita semua yang menjadi jamaah Jumat hari ini, tepat 30 Syawal 1442 Hijriah, terakhir di bulan Syawal kita hari ini, mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, merupakan modal dan bekal terbaik menuju hari esok. Bekal kita yang terbaik hidup dunia yang menuju akhirat itu ialah iman dan takwa. Itulah yang mesti kita tingkatkan dalam keseharian kita, karena bekal kita itulah yang terbaik yang beritahu Allah kepada kita. Mari kita tingkatkan semangat kita, perjuangan kita untuk menegakkan agama Islam ini, termasuk melawan segala macam gangguan, godaan, termasuk godaan di hari Jumat yang mulia ini. Sekali sepekan kita berkumpul bisa sebanyak ini. Kadang-kadang kita tak dapat mengikuti dengan baik karena diganggu oleh kantuk yang selalu mendera. Banyak sekali umat kita mengambil kesempatan dari Jumat ini tidur sejenak selama khatib berkhutbah. Selalu saja kantuk ini datang dan banyak orang yang tak mampu melawannya. Mari kita berjuang melawan kantuk. Bagaimana kita akan bisa maju berjaya? Melawan kantuk saja kita tidak bisa. Mari semangat kita melawan kantuk, berjuanglah sehingga betul-betul khutbah yang disampaikan tiap hari Jumat dapat kita cerna, kita pahami, lalu kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin jamaah Jumat, khatib kita memberi judul khutbah, saatnya kita makin peduli untuk meningkatkan ilmu dan amal. Sudah 30 hari kita tinggalkan bulan Ramadan. Kita sudah hari-hari terakhir berada di bulan Syawal. Allah jadikan bulan Syawal sesudah Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan pembinaan, bulan pelatihan, bulan pendidikan, bulan perjuangan. Segalanya telah kita latih selama Ramadan, segalanya sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan, dan semuanya kita telah melewati pendidikan itu. Bahkan kita tak lepas dari membina iman kita, melatih diri kita untuk disiplin menjalankan ibadah. Kita tidak akan berbuka sebelum waktunya tiba. Begitu disiplinnya kita menjalankannya, dan sebulan lamanya kita lakukan itu. Tentu sesudah Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang terlatih, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mau berjuang demi mencapai tujuan kita, yaitu meninggikan derajat Islam, meninggikan derajat kita di mata Allah. Karena kita setiap orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, dia sesungguhnya sudah mencapai nilai takwa. Karena itulah tujuan Allah menyuruh kita beribadah, agar kita menjadi mendapatkan posisi tertinggi di sisinya, yaitu takwa. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian makhluk yang bernama manusia, mengabdi beribadahlah kamu terus kepada Tuhanmu,
karena dialah yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Semoga dengan ibadah itu kamu menjadi insan yang bertakwa. Secara khusus ibadah Ramadan, Allah langsung sebutkan nama ibadahnya, dan Allah sebutkan pula hasil yang akan dicapai. Ramadan yang kita kerjakan dengan penuh iman dan perhitungan mengantarkan kita mendapatkan predikat takwa di sisinya. Ketahuilah oleh kaum muslimin, takwa itu merupakan derajat, kedudukan, martabat yang tertinggi di sisi Allah. Tidak ada lagi di atas takwa. Allah yang menyebutnya seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Semoga itu dapat kita raih. Apa buktinya kita meraih takwa? Apa bekasnya kita mendapatkan takwa pada bulan Ramadan kemarin? Bukan dilihat sewaktu bulan Ramadan, bukan dilihat sewaktu kita melaksanakan hari-hari bulan Ramadan, tapi pembuktian seseorang meraih predikat takwa dalam kehidupannya atau dengan ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan ialah kita lihat sesudah Ramadan, sejak bulan Syawal sampai 10 bulan yang akan datang. Maka pada kesempatan ini khatib hanya mengajak kita untuk membangkitkan semangat kita, meningkatkan ilmu dan amal kita. Karena Islam telah mengajarkan kepada kita ilmu dan amal harus selalu sejalan. Salah satu ibadah, perbuatan yang kekal sampai kita mati adalah perintah Allah kepada kita menuntut ilmu dan beramal beribadah. Amal di sini adalah dalam bentuk yang sangat luas. Tidak saja ibadah mahdoh yang kita kerjakan berupa sholat, puasa, zakat, tetapi amal dalam arti yang adalah termasuk kerja kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan semangat kita, amal kita, ibadah kita, kerja kita akan makin baik dan berkualitas bila kita menjalankan perintah Allah yang kedua yang kekal sampai kita mati, yaitu menuntut ilmu. Kita umat Islam sesungguhnya orang-orang yang harus berilmu dan lebih berilmu dari orang-orang lain. Kenapa? Karena ajaran kita telah mewajibkan kita untuk ilmu sampai kita mati. Utubul ilm minal mahdi ilal ladi. Tuntulah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya hanya kematian yang membatasi kita untuk berhenti untuk ilmu. Karena dengan ilmu itu ya akan kita dapatkan hal-hal penting dan paling tinggi posisi di sisi Allah. Rasulullah menyatakan dalam hukamanya, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu akan menghidupkan roh Islammu dan akan memperkuat tiang tegaknya imanmu. Fungsi ilmu jelas menghidupkan Islam seseorang. Jiwa Islamnya akan hidup kalau orang Islam tetap menuntut ilmu. Yang kedua, akan memperkuat kokohnya iman. Tentulah kita akan meraih kesuksesan, meraih keberhasilan kalau umat Islam tetap tak berhenti untuk ilmu. Orang Barat dulu mengatakan long live education, menuntut ilmu atau belajar seumur hidup. Islam telah dahulu mencanangkan, tapi sayang umat Islam tidak melaksanakannya, sehingga umat Islam ketinggalan di sana sini tentang ilmu. Lihatlah siapa yang menguasai teknologi sekarang ini, orang sebelah sana. Bahkan negeri kita Indonesia, tenaga-tenaga kerja yang berilmu, yang menguasai teknologi, banyak orang-orang sana, sehingga dikatakan didatangkan tenaga kerja dari luar negeri, terutama dari saudara kita, umat kita, warga Cina yang terbanyak datangkan. Karena orang Indonesia katanya tidak mampu menjalankan teknologi seperti pertambangan dan lain-lain sebagainya, didatangkan dari luar. Itu akibatnya.
Tapi kalau Islam dan menguasai ilmu, tentu tak mungkin lagi itu datangkan. Itu katanya orang Islam, orang Indonesia tidak bisa mengerjakan itu, maka harus datangkan dari luar. Maka jangan pernah berhenti kita untuk ilmu, karena Islam telah wajibkan kita seperti itu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan perempuan, wajib, bukan sunat, bukan mubah, tapi wajib. Maka jangan pernah berhenti kaum muslimin mengajak seluruh keluarga kita, anak, menantu dan cucu kita untuk terus dengan semangat menuntut ilmu sebagai bukti kita orang yang bertakwa. Ramaikan terus upaya-upaya untuk ilmu, tidak saja ilmu pengetahuan teknologi, tentu saja ilmu agama kita. Mengertilah kita dengan agama ini, bagaimana aturan masuk masjid, bagaimana kita harus dalam masjid. Tampillah Islam sebaik-baiknya dalam melaksanakan ibadah dalam masjid, apalagi hari Jumat. Saatnya Islam menampilkan kebolehan, keindahan dalam pakaiannya, karena ilmu Islam telah mengajarkan kita. Al-Quran telah menunjukkan kepada kita, siapa saja yang masuk masjid harus memakai pakaian yang bagus. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai seluruh anak cucu Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah bila kamu hendak masuk masjid. Amalkan ini sehingga umat Islam pergi masjid benar-benar tampil pakaian yang bagus, indah. Tandanya orang berilmu dia. Jangan sampai ke pesta, ke tempat-tempat kanduri, ke tempat-tempat undangan, tampil pakaian indah, bagus, mahal. Tapi ketika masuk masjid beribadah menghadap Allah, hanya tampil pakaian biasa-biasa saja. Itu artinya kita tidak memuliakan agama kita, tidak mengamalkan agama kita. Begitu juga beribadah, mari kita perbaiki ibadah kita. Ibadah kita bagaimana? Ibadah kita yang diterima oleh Allah. Tentu kita pelajari bagaimana sholat yang benar. Tak tingkatkan upaya kita. Maka teruslah kita belajar mengkaji. Kalau selama ini kita hanya hadir waktu Jumat ke masjid, di hari-hari lain kita luput untuk pergi ke masjid mendengarkan pengajian wirid-wirid di tempat kita. Sekarang mari kita bangkit. Jangan kita sepelekan untuk ilmu itu, membuat kita jadi makin ketinggalan. Hanya dengan ilmu kaum muslimin kita bisa menangkis segala tantangan dan kemajuan zaman. Tidak mungkin kita akan bersaing dan bertanding dalam percaturan dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi hari ini kalau kita tidak berilmu. Maka kuasailah ilmu agama dan ilmu pengetahuan teknologi. Suruh anak kita belajar dengan benar, cari sekolah-sekolah yang baik, tentu mereka akan dapat sekolah yang baik. Manakala anak kita bergiat belajar sejak dari TK, SD, SMP, benar-benar bergiat. Kita saat ini memang ketinggalan dalam segala hal, terutama tentang ilmu pengetahuan. Mari kita tempatkan diri kita sebagai umat muslim yang terbaik. Caranya, mari kita tetap berjuang menuntut ilmu, mengajak saudara-saudara kita untuk rajin untuk ilmu. Karena ajakan ilmu bukan terletak pada ustaz saja, pada mubalik saja, pada guru-guru saja, tapi sesungguhnya ajakan itu, dakwah itu terletak pada pundak kita semua, pada pundak setiap umat Islam. Seorang kemampuan, ajaklah, bawalah keluarga kita, anak menantu kita untuk selalu meramaikan masjid di mana kita tinggal. Ajaklah terus agar kita termasuk golongan orang-orang yang berilmu, karena dengan berilmu nanti Islam kita akan hidup, iman kita akan makin kuat. Kalau umat Islam telah berilmu dan beriman, dia akan, nyalinya akan kuat, karena dia tak pernah takut lagi. Kalau dia beriman, dia hanya takut kepada Allah saja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran agama Islam adalah dari Tuhanmu, maka kamu jangan pernah ragu untuk menegakkannya, jangan pernah takut kamu menegakkannya. Siapa-siapa yang menegakkan agama Allah, membela agama Allah, Allah yang akan menjadi pembela kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kamu menolong membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kamu, menolong kamu, dan akan memantapkan pendirianmu, akan meneguhkan pendirianmu.
Hanya orang-orang beriman saja yang akan berani menegakkan kebenaran. Orang-orang tak beriman dia takutnya luar biasa untuk menegakkan kebenaran, takut disindir, takut dikucilkan, takut dimarahi, takut ditinggalkan, banyak takutnya. Tapi orang beriman takutnya hanya kepada Allah. Kebahagiaan inilah yang mesti kita tingkatkan ke depan agar kita tetap menjadi umat yang terbaik, agar kita tetap menjadi umat yang bertakwa. Mari kita pelihara takwa ini, meningkatkan keimanan ini, menuntut ilmu ini sampai akhir hayat kita, agar kebahagiaan, kesuksesan tetap berada pada tangan kita umat Islam. Mari kita selalu berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang untuk membela dan menegakkan umat Islam ini, agar agama Islam tetap berjaya di tengah masyarakat kita, di tengah bangsa negara kita. Panggilan kepada kita, kebangkitan dari semua Islam sangat ditagih. Bangkitlah kita saat ini juga, sebelum kita nanti dibangkitkan di sisi Allah SWT. Camkanlah semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa wala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi melakukan evaluasi, menilai tentang amalmu, tentang ibadahmu, untuk kamu bawa menuju hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Semoga kita umat Islam, insan beriman, mari selalu meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ilmu dan amal kita, karena hanya itu yang bisa kita bawa kepada Allah. Segala pencarian kita dunia ini, harta benda yang kita dapatkan, pangkat jabatan yang kita raih, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Kita menghadap Allah hanya membawa amal ibadah kita, iman dan takwa kita. Mari kita perbanyak amal kita, amal ibadah kita, agar kita tidak tekor nanti di hari akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu fil mu'minina wal mu'minat